warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kalau diawali dengan berdoa. Berdoa hari ini akan dipandu oleh Saudari Dikri. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita di sekolah ini, alangkah baiknya kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sehingga kami bisa datang di sekolah ini dan selamat. Tuhan, saat ini kami akan belajar kita yang Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Begitu juga guru kami yang akan menjelaskan kiranya yang Tuhan berkati. Hingga kami Tuhan ampuni kesalahan dan dosa kami kemuliaan. Oke, terima kasih Dikri sudah kita berdoa pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam proses pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kehidupan kita. Oke, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadirannya kalian. Hari ini 2 orang yang tidak hadir. Ya. Ini tidak ada informasi dia sakit, izin atau apa? Tidak ada. Sekarang kita masuk di pembelajaran kita hari ini tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan membahas tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke, sebelum Ibu masuk di materi hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu coding? Ada? Apa? Perintah kepada komputer. Yang lain apa lagi? Coding. Cara kita memberikan perintah. Cara memberikan perintah. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengoperasiannya, pengaplikasiannya, dan kolaborasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, murid mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial untuk meningkatkan solusi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak hanya bisa untuk mengaplikasikan, tapi kalian juga harus bisa untuk memanfaatkan bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Contohnya kalian sebagai pelajar, mungkin ada materi yang diberikan oleh gurunya kalian, terus kalian belum paham atau kurang paham, jadi kalian bisa bertanya pada perangkat KA. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk di materi apa itu KA, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Apa jenis KA yang pernah kamu gunakan? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini lewat Mentimeter. Jadi buka di Google terus klik Mentimeter. Sebelumnya ada yang sudah pernah pakai Mentimeter? Belum. Jadi Mentimeter ini bisa digunakan untuk survei. Sudah buka Mentimeter? Terus ada di atas itu join in kode. Ada? Nah, sekarang masukkan kodenya. Yang sudah boleh dimasukkan kodenya. 530 12 18 3. Terus kalau sudah klik yang di samping sana join. Kalau sudah silakan dijawab pertanyaannya. Apa jenis KA yang pernah kamu gunakan? KA itu sama dengan AI. Ada yang sudah jawab ChatGPT, Cici. Sudah dijawab semua? Nah, di hasil dari Mentimeter ini ChatGPT kenapa tulisannya besar? Ya, karena di antara kalian banyak yang menjawab ChatGPT, makanya ChatGPT di sini dia besar. Kita lihat di sini berapa orang yang jawab ChatGPT. Nah, yang jawab ChatGPT ada 8, Cici ada 3, terus Gemini ada 1. Nah, apa itu KA? Kira-kira ada yang bisa tahu apa itu KA? Bisa jawab? Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Jadi KA yaitu kemampuan komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. KA bisa belajar dari data, mengenali pola, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, misalnya handphone kalian buka polanya, kalian buka sandi dengan Face ID atau fingerprint atau pakai pola. Nah, kenapa HP-nya kalian hanya bisa mengenali mukanya kalian dan suaranya kalian? Nah, itu semua ternyata adalah KA atau kecerdasan buatan. Nah, mengapa KA itu penting? Kira-kira kenapa KA penting?
Dapat mempermudah pekerjaan. Misalnya kalian sebagai pelajar, misalnya ada istilah-istilah asing yang kalian tidak ketahui, kalian bisa bertanya di KA sehingga KA bisa menjelaskan apa istilah tersebut. Jadi KA dapat mempermudah pekerjaan. Terus yang kedua, peluang kerja baru. Terus yang ketiga, dapat memecahkan masalah besar, misalnya di sektor kesehatan. Nah, dari KA ini kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa obat ini cocok untuk penyakit ini. Terus yang keempat, punya nilai lebih di masa depan. Misalnya kalian nanti sudah masuk di dunia kerja, terus kalian pasti akan bersaing dengan banyak orang. Nah, kalau kalian mahir menggunakan KA dibanding dengan teman kalian, mungkin teman kalian nanti bisa menulis data menggunakan kertas atau apa. Nah, kalian sudah bisa menggunakan KA, jadi kalian punya nilai lebih di masa depan. Itu kenapa KA itu penting. Terus bagaimana cara kerjanya KA? Nah, cara kerjanya KA itu ada namanya input. Di input itu kalian memasukkan data, baik itu berupa gambar, suara bisa, teks bisa. Terus ada namanya proses. Nah, di proses ini data diproses dengan algoritma pembelajaran mesin. KA mencari pola atau membandingkan dengan data sebelumnya. Terus ada output atau hasil keputusan. Jadi KA memastikan respon atau keputusan berdasarkan analisis. Jadi berdasarkan data yang kalian kasih masuk. Itu cara kerjanya KA, ada input, proses, terus ada output. Nah, sekarang kita belajar untuk mengoperasikan dan mengaplikasikan KA. Nah, bagaimana cara mengoperasikan KA? Misalnya, kita ingin mengoperasikan KA ChatGPT. Boleh dibuka di Google-nya ChatGPT. Oke, sebelumnya sudah pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Sudah tahu apa saja fitur-fitur yang ada di ChatGPT? Sudah. Sudah. Apa salah satunya? Bisa mengerjakan tugas melalui mikrofon. Oke, jadi kita misalnya kalian malas mengetik, kalian bisa menggunakan voice-nya. Terus di sini juga ada tanda tambah. Di situ kalian bisa menambahkan misalnya file atau foto. Terus di bawahnya ada yang berbentuk kayak speaker. Nah, di situ kalau misalnya kalian malas untuk membaca, dia bisa bacakan kalian. Nah, kayak begitu. Daripada kau dengarkan suaranya sleep call, mending kau belajar dari ChatGPT sambil didengarkan, itu menambah pengetahuannya kalian. Ada yang baru di bawah. ChatGPT dapat membuat kesalahan. Jadi tidak semua apa yang dikasih ChatGPT itu sudah benar. Jadi kalian bisa membacanya terus, mempelajari ulang. ChatGPT ini harus kalian manfaatkan sebaik mungkin. Jangan karena kalian sudah tahu mengaplikasikan ChatGPT, apa-apa dicari di ChatGPT. Sudah malas lagi cari di buku. Jadi ChatGPT ini hanya membantu kalian. Nah, permasalahan di sini kan kalian ceritanya kalian belum bisa membuat artikel, terus kalian sudah bertanya di KA. Jadi setelah hasil dari ChatGPT itu, apakah kalian sudah bisa membuat artikel dari hasil ChatGPT setelah kalian membaca? Nah, berarti kalian sudah menemukan solusi dari permasalahannya kalian. Permasalahannya tadi adalah kalian belum bisa membuat artikel, terus kalian sudah cari contohnya, sudah dikasih contohnya artikel, terus kalian coba memberikan perintah ulang, buatkan artikel. Nah, dari artikel yang telah dibuat oleh ChatGPT, apakah kalian sudah memahami cara membuat artikel? Nah, apakah ChatGPT ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya kalian tadi? Sudah. Nah, apakah mengoperasikan ChatGPT ini sulit? Tidak. Tidak. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, sekarang ibu membagi kalian kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, terus yang di sini kelompok 3. Kamu gabung jadi kelompok 3, di sana kelompok 4. Nah, coba diperhatikan RKM-nya. Di RKM-nya kalian ada kegiatan 1 yang pertama menyuntik paragraf atau paragraf KA penyuntik teks. Jadi di RKM-nya kalian itu ada beberapa permasalahan yang kalian harus
Febri diminta untuk membantu Husna membuat paragraf yang baik dan benar. Nah, di situ ada petunjuk. Ini salah satu perangkat KA yang dapat kamu gunakan untuk membantu Husna. Misalnya, kamu pakai Grammarly atau Fullboard atau Hemingway. Jadi kalian pilih, diskusikan sama-sama kelompoknya kalian. Kalian sepakatnya menggunakan KA yang apa? Tuliskan hasil perbaikan dari perangkat KA yang kamu peroleh. Nah, hasil dari Fullboard atau hasil dari KA nanti yang kalian tulis di sini. Perbaikan paragrafnya. Nah, hasil yang diharapkan, satu paragraf teks yang telah disunting dengan kualitas lebih baik. Jadi nanti paragrafnya harus sudah diperbaiki, jadi paragraf yang lebih baik dan mudah dipahami. Terus permasalahan kedua, mengolah data nilai dengan bantuan kecerdasan artifisial. Nah, di sini pada permasalahan ini kalian diminta untuk mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Jadi kalian bisa menggunakan KA seperti ChatGPT atau Gemini. Itu tergantung dari kesepakatannya kelompok kalian. Kalian sepakat menggunakan apa? Jadi kalian pilih mau menggunakan ChatGPT atau Gemini. Terus saran yang bisa diterapkan apa? Misalnya di siswa yang nilainya rendah, sarannya apa? Mungkin belajar dengan lebih baik lagi. Terus saran yang nilainya tinggi mungkin bisa mempertahankan nilainya. Dari LKM itu ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan dikerjakan, diskusikan sama teman kelompoknya kalian. Kalian sepakatnya menggunakan KA yang apa? Kamu sepakat pakai apa? Fullboard. Kamu pilih sepakat pilih apa? Di permasalahan satu, kegiatan satu apa? Fullboard. Kamu sepakat pakai apa? Fullboard. Paragraf yang dibuat Husna yang ingin kalian perbaiki. Bandingkan perangkat yang dibuat Husna sama hasil yang sudah dibuat Fullboard. Karena bahasa yang lebih sederhana dan yang lebih dipahami. Oke, sudah selesai semua? Sekarang waktu kita masuk di presentasi. Oke, persilakan untuk kelompok 4 presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Selamat pagi, kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Metri dan teman saya Regina dan teman kelompok saya Irfan dan Michael. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil kerja kelompok kami kegiatan 1 yaitu menyunting paragraf menggunakan perangkat KA penyuntingan teks. Kami menggunakan perangkat KA Fullboard. Kegiatan 2 mengelola data nilai dengan bantuan kecerdasan artifisial. Kami menggunakan ChatGPT. Presentasi dari kami, jika teman-teman yang ingin memberikan saran, kami persilakan. Kenapa kalian memilih aplikasi Fullboard? Karena kami lebih mudah memahami itu daripada tulisannya. Kami persilakan kepada ibu. Mengapa di kalian kegiatan 2 menggunakan Fullboard? Ya, saran dari Olivia, dia mengatakan kenapa di kegiatan duanya kalian menggunakan hasil dari Fullboard. Nah, sementara aplikasi yang kalian gunakan itu ChatGPT. Itu saran dari Olivia. Terima kasih atas sarannya. Kita berikan aplaus untuk Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami menggunakan nama saya Ibri dan teman yang satu saya Lydia dan Husna dan Natalia dan Fatih. Nilai rata-rata siswa adalah 89 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa memiliki pemahaman yang baik, namun perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan nilai antara siswa yang tertinggi dan terendah. Gilbert memiliki nilai terendah yaitu 87 yang menunjukkan bahwa dia mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk meningkatkan nilainya. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang bertanya aplikasi KA apa yang digunakan? Kegiatan 1 atau kegiatan 2? Kegiatan 2 adalah ChatGPT. Sekian presentasi yang kami kelompok 1. Selamat pagi dan terima kasih. kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, KA. Jadi KA adalah mesin yang bisa belajar mengenali pola, membuat keputusan. Terus cara kerja KA ada 3. Seperti yang kalian aplikasikan tadi, ada input, masukkan data, terus ada proses,
partisipasi dan kerjasamanya kalian. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Meti. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, hingga kami telah memulaikan pembelajaran kami dari awal hingga akhir pada hari ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati guru kami yang sudah mengajar kami, dan semoga apa yang kami pelajari bisa kami pahami. Inilah doa yang kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya.